Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Zaidan Al-Azmi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memandu ataupun menemani Ananda semua dalam acara podcast Baitur Rahman dalam segmen DTWS, Deep Talk with Santri. Sebelumnya kami selaku santri dan asatiz Pondok Pesantren Baitur Rahman mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas tragedi yang terjadi pada kemarin 1 Oktober tepatnya di Stadion Kanjuruhan. Semoga yang dimana di sana telah menewaskan sekitar 182 jiwa dikarenakan adanya tragedi di dalam stadion tersebut. Semoga kepada seluruh korban yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia. Kepada seluruh keluarga yang telah ditinggalkan oleh para korban, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ataupun untuk menerima musibah yang telah terjadi ini. Sebelumnya agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dalam membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dunia sepak bola. Dunia sepak bola pasti tidak akan pernah lepas dalam fanatisme dan rivalitas. Nah, contoh besarnya dalam dunia sepak bola itu antara Real Madrid dan Barcelona ya. Kita juga di dalam negara Indonesia pun ada yang namanya rivalitas. Mungkin contoh besarnya di Indonesia itu seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta ya, di mana kedua tim memiliki kekuatan yang sama-sama besar dan sama-sama kuat untuk bisa memenangkan suatu pertandingan jika kedua tim itu bertemu. Nah, di Jawa Timur juga terdapat dua tim yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yang itu adalah Persebaya dan Arema. Nah, bersama saya kali ini telah hadir seseorang yang mulia, seseorang yang memiliki ilmu yang banyak. Telah hadir di sebelah saya ada Ustadz Amiruddin Ishak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Ahlan bik. Beliau ini memiliki ataupun telah berpendidikan ketika di SMP dan SMA, menghabiskan waktunya di Pondok Pesantren Baitur Rahman dan melanjutkan sekolah ke Kairo S1 ya Ustadz ya. Betul sekali, betul. Selama di Kairo ini Ustadz pasti sudah mendapatkan berbagai banyak sanad dari ustadz-ustadz yang lainnya, sudah mendapatkan berbagai sanad keilmuan Islam, dan pastinya juga beliau sudah menghafal sebanyak 30 juz. Nah, di luar dari keaktivitasan belajar, beliau ini juga aktif dalam organisasi sepak bola Siliwangi Mesir selama 5 tahun ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Pasti ini juga memiliki potensi yang sangat besar dalam dunia sepak bola. Dikarenakan selama 5 tahun beliau bergelut dalam dunia sepak bola. Pasti beliau memiliki potensi dan juga memiliki kemampuan yang cukup baik untuk bermain sepak bola. Nah, Ustadz, kan kemarin sempat terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan. Ya, betul. Ini sedang begitu bukan hangat lagi tapi panas Panas dibicarakannya karena dibicarakan. kita belum baru mungkin 1 hari ya, belum 2 hari Ya, 2 tragedi hari tersebut. Nah, bagaimana sih pandangan Ustadz ketika mendengar ataupun mengetahui tentang kejadian stadion yang bertempat di Stadion Kanjuruhan? Tentunya ini begitu merasa tersayat ya hati kita mendengar tragedi yang ini dalam sejarah sepak bola dunia gitu ya, bukan hanya sejarah Indonesia, tapi sejarah sepak bola dunia sepanjang sepak bola itu ada, ini adalah kedua terbesar. Ya, tragedi kedua terbesar yang mana menewaskan 100 orang lebih ya, bahkan ada kemarin saya lihat 120, sekarang ada yang mengeluarkan statement 180. Ini menjadi sebuah korban yang tidak sedikit, yang besar sekali ya.
bahkan kedua sepanjang sejarah persepak bolaan. Dan ini juga menjadi PR besar ya bagi kita semua. Mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menilai siapa yang salah dan sebagainya, namun saya ingin mengajak bahwa kita perlu berbenah ya secara besar-besaran gitu, bukan hanya mungkin dari PSSI saja ataupun dari keamanan polisi saja, tapi seluruh masyarakat ya, seluruh kita harus ini seolah-olah kita kembali lagi, padahal kita sedang hegemoni sekarang ya, sepak bola itu begitu sedang prestasi timnas menanjak ya, mulai masuk AFC baik umur 17, umur senior ya, umur 20 ya dan senior, dan juga grafiknya bahkan peringkat FIFA-nya naik gitu dan sebagainya. Nah, tiba-tiba saja ini terjadi ya, satu hal yang tentu tidak kita inginkan. Ya, soalnya kita kembali lagi ke nol gitu dalam hal ini gitu ya. Jadi sekali lagi tentu dalam hal ini saya rasa kita sangat bersedih ya, bahkan dunia bersedih atas tragedi ini, karena ini bukan lagi tragedi nasional ya, tapi internasional gitu, yang mana diberitakan di semua media berita ya, asing ataupun lokal gitu. Jadi dan ini juga menurut saya tidak terjadi instan ya, artinya bukan karena kekalahan terjadi itu gitu, bukan saja hanya itu, tapi menurut saya ini melalui sebuah proses gitu, proses bagaimana PSSI mengelola liga ya, bagaimana yang bertanggung jawab di liga ini membuat jadwal, lalu bagaimana juga polisi dalam mengamankan, dan juga tentunya supporter bagaimana mensikapi ya hasil dari pertandingan. Jadi ini menurut saya bukan sesuatu yang instan ya, bahkan ini bukan sudah diprediksi tapi sudah dikhawatirkan, karena ada hal-hal yang menurut para pakar ya ataupun juga pelaku olahraga itu sudah menyarankan hal-hal untuk mengantisipasi hal ini. Namun pihak-pihak yang berkewajiban dan berkepentingan itu tidak mengindahkan ya, seperti halnya harusnya jadwal itu di pertandingan sebesar itu dikesorekan gitu agar pengamanan lebih mudah, tapi ini tetap ya ingin dimalamkan. Nah, itu terlepas hal itu semua gitu ya, tentu ini juga menjadi PR besar ya bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal tadi fanatisme dan rivalitas ya. Karena memang hal ini sangat kental sekali di masyarakat kita ya. Dan sebetulnya bukan hal yang salah ya, artinya bukan hal yang asing gitu ya. Karena di negara-negara besar pun kita lihat bahwa sepak bola ini sudah menjadi sebuah hiburan, bahkan bisnis yang besar ya, yang menyedot animo masyarakat dunia ya. Bahkan suatu pertandingan ya, waktu itu pernah yang namanya El Clasico Real Madrid Barcelona itu disaksikan setengah penduduk bumi gitu. Artinya ini olahraga bukan lagi media hiburan ya, tapi sudah menjadi suatu hal yang sangat besar gitu ya. Bahkan dari sisi islaminya ada juga bahkan menjadi media dakwahnya ya, karena seperti kita tahu adanya seperti Muhammad Salah ya, Sadio Mane yang menjadi fenomena umat muslim ya, yang diperkarir di Liga Inggris itu mampu menurunkan Islamofobia di sana gitu. Jadi di satu sisi juga sepak bola ini bisa menjadi lahan dakwah. Nah, lalu kita kembali ya ke kejadian yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Jadi ini perlu sekali lagi edukasi yang besar juga ya kepada masyarakat bahwa rivalitas itu ada dan biasa ya, dan fanatisme itu juga ada dan biasa gitu. Yang salah adalah ketika fanatisme berlebihan dan tidak didasari dengan pemahaman yang baik ya, sehingga timbul perilaku-perilaku yang destruktif ya, yang merusak dan sebagainya. Padahal kita lihat di negara-negara besar pun sama ya, demikian gitu. Ada, itu luar biasa besar, tapi hal-hal seperti yang terjadi juga ada. Penonton itu ke lapangan ya, euforia ataupun kecewa dan sebagainya ada, tapi tidak menimbulkan korban yang besar. Karena apa ya? Karena sudah teredukasi ya masyarakatnya bahwa dalam hal umum seperti itu mereka ada anak-anak ya, ada ibu-ibu, ada orang tua dan sebagainya, sehingga diharapkan kalau kita sebetulnya prinsip Rasulullah seperti dalam berperang ya, ada seperti berperang itu tidak boleh mengganggu tanaman ya, menyerang rumah ibadah dan sebagainya. Nah, itu pun sebetulnya nilai-nilai Islami yang diterapkan oleh Barat, yang justru gitu orang umat muslim di kita ya, dalam umat muslim di Indonesia khususnya itu tidak tumbuh nilai-nilai itu, sehingga bablas gitu ya. Seperti hal kemarin gitu. Merusak gitu ya, tidak mempertimbangkan ada anak-anak, tidak mempertimbangkan ada
orang tua dan wanita sebagainya gitu. Jadi ini betul-betul perlu waktu ya, perlu waktu dan juga langkah yang besar saya rasa dari semua pihak ya, tidak cuma dari PSSI tapi juga pemerintah dan juga mungkin sekarang sudah ada ada organisasi-organisasi ini ya, supporter gitu. Nah ini juga perlu saya rasa sama-sama mempunyai langkah yang sama dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Nah, ternyata itulah pandangan Ustadz Amir mengenai tragedi Stadion di Kanjuruhan. Nah, pastinya kan setiap orang itu memiliki rival ya, maupun rival dalam kelas, prestasi, olahraga. Nah, pasti pada zaman dahulu juga, pada zaman Rasulullah SAW, mungkin juga para sahabat mereka memiliki rivalnya masing-masing gitu Ustadz ya. Nah, bagaimana cara menangani rivalitas pada zaman tersebut gitu Ustadz? Oke, jadi nilai rivalitas ya zaman Rasulullah SAW. Mungkin kita perlu ketahui dulu bahwa rivalitas yang ada ya di zaman Rasulullah itu lebih, khususnya di antara sahabat ya, itu adalah lebih kepada fastabiqul khairat. Kan rivalitas itu ingin unggul satu dengan yang lainnya benar. Maka dalam Islam itu khususnya para sahabat mencontohkan kita dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Bahkan saking fastabiqul khairatnya gitu, dulu sahabat itu ketika ingin berperang itu sangat antusiasme luar biasa ya. Ingin semua terlibat dalam perang ya. Bukan berarti ingin mengalahkan satu sama lain dalam konteks prajurit muslim ya, tapi di sini lebih saya pun ingin terlibat, saya pun ingin masuk gitu, ingin berkontribusi dalam kebaikan gitu ya, ingin unggul dalam pahala gitu ya, ingin unggul dalam nilai-nilai kebajikan. Nah itu ada gitu ya, dan ya ini didasarinya, kalau rivalitas itu kan fanatisme berlebihannya, tapi fastabiqul khairat itu adalah didasarinya dengan keimanannya, dan fanatisme memang pasti selalu ada. Hanya Rasulullah juga mengajarkan dalam penyikapannya bahwa kata beliau khairul umur awsatiha. Jadi sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya, tidak boleh berlebih. Memang sekali lagi tadi kita tidak bisa lepas ya dari rasa fanatisme, seperti halnya terjadi di zaman Rasulullah itu kesukuan ya ada. Gitu. Jadi ada Bani Umayyah ya, ada dari suku ini dan suku itu gitu. Dan itu juga yang coba Rasulullah redam ya, yang mana kita lihat dari ketika memasuki Madinah itu diredam dulu fanatisme kesukuannya gitu ya. Aus dan Khazraj yang sepanjang sejarah tidak pernah akur, Rasulullah bisa akurkan di sana gitu ya. Nah inilah bagaimana Rasulullah meredamnya itu dengan apa? Dengan mengurangi tadi ya nilai-nilai negatif gitu satu sama lain ya. Mereka apa yang dilihat dari Aus ini ke Khazraj, sisi negatif yang dibesarkan oleh Rasulullah itu dihilangkan, justru sisi positifnya disamakan ya. Dan begitupun juga terjadi ya di zaman setelah Rasulullah SAW. Hanya sekali lagi itu tidak disikapi secara berlebih atau bahkan bertentangan dengan syariat. Itu yang tidak boleh ya, yang rivalitas gitu di zaman Rasulullah. Jadi lebih kepada mungkin tadi fastabiqul khairat ya. Ada zaman dulu bahkan anak-anak umur belasan tahun ya, 13-14 tahun itu ingin mengusulkan dan mengadu ke Rasulullah, ingin ikut perang gitu, ingin ikut terlibat gitu. Tapi Rasulullah tidak dulu izinkan gitu ya, dan sebagainya. Nah ini yang terjadi mungkin ya di zaman Rasulullah SAW. Nah begitulah rivalitas yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Mereka itu memiliki rival tapi tidak ingin mengalahkan seperti untuk dia kalah terus diolok-olok, enggak ya. Bukan untuk saling menjatuhkan. Iya, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi itu menjadi saling motivasi ya. Betul. Motivasi untuk bisa melakukan fastabiqul khairat dengan lebih baik, dengan lebih maksimal. Nah, berhubungan dengan rivalitas, pasti kita juga ada yang namanya fanatisme. Betul. Nah, fanatisme itu seperti yang gimana sih fanatisme? Nah, jadi fanatisme dan rivalitas ini merupakan hubungan sebab akibat ya, akibat. Yang dimana tadi rivalitas itu tidak terjadi kalau dia tidak ada kecenderungan kepada sesuatu hal. Ya, contoh sepak bola nih, karena saking cenderung, saking fanatis kepada klub yang dibela sehingga nggak mau kalah dengan yang lainnya. Begitupun yang lain punya rasa yang sama. Ya, apalagi ditambah dengan mungkin faktor-faktor
eksternal ya, seperti yang terjadi saat ini gitu. Atau apakah itu faktor bisnis, apakah itu faktor daerah dan sebagainya. Kalau di kita kan klub bola itu terkena ya dimanapun ya, saya rasa itu daerah juga, kedaerahan ya. Persib ya Jawa Barat gitu ya contohnya gitu, Persija Jakarta, atau seperti Arema Malang, Persibaya Surabaya gitu. Jadi ada fanatisme juga, kecenderungan berlebih dalam kedaerahan gitu. Nah di zaman Rasulullah pun tadi saya sebutkan ya ada itu kesukuan ya, lebih kepada kesukuan, lalu beralih kepada tentang adanya kekuasaan ya, pemerintahan gitu. Setelah zaman Khalifah Rasyidin, bahkan di zaman Khalifah Rasyidin ini mulai muncul ya fanatisme berlebih itu, khususnya dalam kesukuan ketika Sayyidina Utsman ya terbunuh, yang mana beliau ini dari Bani Umayyah ya, Umayyah. Maka ini menjadi akar permasalahan, mulainya ada kerenggangan ya dalam umat Islam ketika itu. Ada ya perpecahan, ada ya pengelompokan ya. Maka mulailah ya ada tuntutan-tuntutan, mulailah ada kelompok-kelompok, sampai akhirnya singkat cerita perpindahan ya antara kekhalifahan kepada kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ya, kepada kekhalifahan Bani Umayyah yang dimulai dengan Muawiyah ketika itu. Nah, ada yang menarik ya, bagaimana fanatisme ini mungkin disikapi oleh para sahabat ya. Tapi sekali lagi fanatisme itu sekali lagi tadi wajar ya, hanya yang ada, bahkan ada yang boleh ya, dan ada yang tidak boleh. Dalam Islam sekali lagi Rasulullah mewajibkan bahkan tidak berlebih dalam hal apapun, kecuali dalam Islam itu sendiri ya, kepada Islam itu sendiri. Bahkan tapi ini mungkin harus digarisbawahi dan difahami ya. Rasulullah pernah menegur orang yang fanatik ibadah. Gimana coba itu ya? Nah, ini harus difahami, harus digarisbawahi. Fanatik ibadah di sini artinya adalah orang yang ada yang mengadu ya, sebuah keluarga itu bahwa salah satu anggota keluarganya itu ibadah terus sehingga melalaikan keluarganya gitu. Maka ditegurlah oleh Rasulullah bahwa bukan seperti itu al-Islam ya, bahwa setiap tempat, setiap orang itu ada hak yang harus terpenuhi, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Maka fanatisme di sini yang berlebihan adalah yang menyalahi syariat tadi ya. Seperti halnya jikapun ibadah itu berlebihan sampai ya melalaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya, karena kan kita ada kaitannya memang hablum minallah dan hablum minannas ya. Hanya bahkan Allah pun yang menyuruhnya untuk bagaimana kita bahkan kata Rasulullah sebaik-baiknya adalah yang bermanfaat di antara kalian ya. Artinya di sini hubungan sosial itu harus tetap dijaga ya. Nah, maka dari itu ketika sekalipun itu notabene-nya positif ya, kegiatan positif bahkan ibadah, tapi kalau berlebihan sampai mengganggu Rasulullah pun melarang gitu ya. Nah, ini fanatisme ya. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Nah, ada tadi kembali ya yang menarik itu di zaman Umayyah ya, di kekhalifahan Muawiyah. Itu ada di antara sahabatnya itu adalah pasukannya itu ada namanya Amr bin As ya. Amr bin As. Dan kita ketahui di sana meskipun ya Muawiyah punya ini sendiri ya, kelompok sendiri, berseteru kan dengan Sayyidina Ali ya. Berseteru dengan Sayyidina Ali, punya kelompok sendiri, tapi itu tidak menghilangkan nilai-nilai keislamannya ya. Ta'awun gitu. Tawasabilah dan sebagainya gitu. Itu tidak menghilangkan hal itu. Yang mana justru di zaman ini ya, bahkan sesama muslim justru kegaduhan tentang perbedaan pendapat itu bisa mencederai nilai-nilai keislamannya. Kalau dulu kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Amr bin As ya, Uqbah Sayyidina Uqbah ini adalah bagian dari tentaranya Amr bin As ya, yang menaklukkan Mesir ketika itu. Nah, kita ketahui Amr bin As ini dengan Sayyidina Uqbah bin Amr ya namanya, itu adalah tentaranya Muawiyah ya, yang mana secara politik itu berseberangan dengan Sayyidina Ali ya. Dan kita tahu Sayyidina Ali itu punya anak yang paling dicintai, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, ternyata faktanya Sayyidina Husain ya, yang adalah cucunya Sayyidina Ali, beliau bisa menghatamkan hafalan Qur'annya itu adalah bersama Sayyidina Uqbah ini ya. Artinya apa? Bertentangan ya. Ini kan secara politik itu berbeda, dua rival ya gitu. Ada fanatisme masing-masing.
ya Sayyidina Ali pertahankan apa pendapatan keyakinannya, Sayyidina Muawiyah juga sama. Tapi ini hal politik sekali lagi ya. Nah, tapi Sayyidina Uqbah tidak menjadikan hal itu untuk menghalanginya dari sisi yang lainnya, misalnya dari sisi keagamaan tadi, mengajari bahkan anak dari mungkin ketika itu di bahasanya kalau tidak kita ambil tadi rival gitu ya, rival politiknya gitu, tidak menghalangi gitu, bahkan diajarkan, bahkan menjadi alim juga ya Sayyidina Hasan dan Husain dengan wasilahnya tadi yang notabene adalah musuh secara politik mungkin ya. Tapi sekali lagi kedua kelompok ini, Sayyidina Muawiyah adalah dijamin surga oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali juga dijamin surga Rasulullah. Jadi kita tidak diajarkan untuk berpihak atau tidak diajarkan untuk merendahkan satu dengan yang lainnya ya. Itu kejadian politik yang kita tidak alami dan cukup kita pelajari menjadi sejarah saja. Yeah. Tapi yang ingin kita ambil adalah tadi nilai-nilai kebaikan, fanatisme seperti apa yang memang boleh ya dan juga yang kebablasan gitu. Nah, ini dicontohkan seperti Sayyidina Uqbah, meskipun dia ada di golongannya atau kelompoknya atau ada di timnya Sayyidina Muawiyah, tapi dia tidak menghalangi diri untuk juga mengajari menjadi guru ya dari Sayyidina Hasan yang mana itu adalah timnya Sayyidina Ali atau bahkan anak beliau. Yeah. Nah, itu mungkin yang terjadi di zaman Rasulullah, bahkan di zaman sahabat ya setelah Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah sendiri mungkin karena fokusnya itu penyebaran Islam, dakwah ya, sehingga tidak terlalu muncul gesekan-gesekan seperti ini ya. Rivalitas itu belum ada di zaman Rasulullah. Fanatisme yang berlebihan itu di zaman Rasulullah belum terlalu muncul karena Rasulullah ada ketika itu ya. Sehingga Rasulullah bisa langsung mengingatkan, ataupun fokusnya umat muslim itu tidak fokusnya ya dakwah gitu. Mungkin belum memikirkan tadi ya kepentingan pribadi gitu. Jadi hal itu baru mulai muncul ketika Rasulullah SAW wafat, terlebih lagi ketika di akhir masa kekhalifahannya, karena umat Islam sudah besar ya, otomatis gitu mulai muncul nih kepentingan di antara umat Islam ya, sehingga muncullah rivalitas, muncullah fanatisme dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih. Nah, begitulah pandangan ataupun pendapat Ustadz Amir terhadap rivalitas dan fanatisme. Nah, agar kita tidak salah dalam memahami rivalitas dan fanatisme, bagaimana sih kita sebagai orang muslim dalam menghadapi rivalitas dan fanatisme yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Betul sekali ya. Nah, ini yang terpenting ya, salah satunya penyikapan gitu. Kalau kita lihat didikan Rasulullah SAW pertama kali kepada sahabat adalah tentang akidah ya. Ditanamkan betul-betul akidah ini. Sehingga apa? Sehingga orang Arab yang begitu yaitu ya fanatis terhadap kesukuannya ya. Mereka tuh mudah sekali berperang ya. Dengan hal-hal yang kecil dan remeh ya. Pernah satu ketika seorang laki-laki dari satu suku tidak sengaja ketika berburu ya, panahnya ini mengenai peliharaan dari suku yang lain gitu ya. Katakanlah ya kambing ya atau apa gitu, mati. Ini yang punya kambing tidak terima, sehingga dia memanah balik orangnya gitu ya. Akhirnya singkat cerita perang dua suku sampai ratusan tahun. Itu kan fanatisme yang bablas ya. Harusnya mungkin bisa saling mengikhlaskan atau bisa saling ganti rugi dan sebagainya ya. Tapi karena merasa bahwa telah dinodai gitu ya sukunya atau dan sebagainya, akhirnya terjadi hal-hal yang justru kemahdorotannya sangat besar. Nah, lalu Rasulullah menanamkan ya nilai-nilai akidah ini, yang mana bahkan di Haji Wada terakhirnya Rasulullah menyampaikan bahwa ya tidak peduli gitu siapapun, Arab ya, mau orang Arab mau orang asing gitu, di mata Allah itu sama ya. Nah, artinya bahwa kita merasa bahwa semua sama di hadapan Allah dulu ya. Rasulullah berkata, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak ngelihat siapa kamu ya. Nah, inilah satu hal yang bisa mengurangi fanatisme itu ya. Jadi kita harus punya akidah yang kuat dulu ya. Punya visi dalam berakidah dulu yang baik dan benar ya. Bahwa Allah di atas segala sesuatu. Bahwa kita disatukan dalam al-Islam, bahwa Allah di atas segala sesuatu dan Islam di atas segala sesuatu. Sehingga sehingga kalau hal-hal yang tadi ya, apalagi cuma bola gitu ya, itu kan bisa bola ini ya kalah. Kalau nggak mau kalah ya nggak usah main bola gitu, karena itu include ya
Main bola itu pertandingan itu pasti ada menang, pasti ada kalah. Iya. Sekalipun seri itu di ujungnya nanti apakah penalti, apakah dalam liga itu akan ada yang menang. Ya, artinya sudah satu paket gitu. Jadi kalau tidak mau kalah jangan mendukung tim bola. Kalau tidak mau kalah jangan main sepak bola. Ya. Artinya itu harus legowo, harus paham dulu. Nah kalau kita ditanami akidah yang baik dan benar tentang hal itu, maka kita juga tidak akan menganggap kekalahan itu suatu hal yang besar, suatu musibah sehingga harus diperjuangkan dengan fisik gitu. Nah itu, jadi ya diterima saja, itu bagian dari pertandingan ya. Nah, jadi dalam hal ini maka tidak seharusnya, tidak seyogianya ya gitu. Apalagi mungkin yang ini di sepak bola sendiri ya, kita dalam ulama berpendapat mubah saja ya gitu, mubah. Kalau dia kalau penonton ya khususnya, karena ini kan tadi yang bermasalah di sini yang kita bahas itu tadi kejadian itu di penonton justru ya, bukan pemain ya. Pemain mah adem ayem saja gitu ya, main kalau ya sudah gitu, latihan lagi. Tapi di sini yang bermasalah adalah bagaimana jika punya rivalitas itu dan dia penonton ya, ataupun juga ya ini secara umum juga ya, masyarakat secara umum dalam hal apapun ya, dalam hal apapun, baik kesukuan, kalau kita merasa Sunda nih gitu ya, atau Melayu nih gitu, itu merasa lebih penting daripada agama, ya nanti akan terjadi chaos ya, terjadi kemadaratan yang besar karena rivalitas itu tidak didasari dengan akidah yang baik tadi ya. Nah maka oleh karena itu pendidikan ya akidah yang benar dan baik ini akan membuat seorang muslim punya sikap yang baik dalam fanatisme ini dalam hal apapun ya, rivalitas. Nah mungkin itu juga yang perlu kita tanamkan ya, misalnya di pondok ini juga sama ya, kita ada pertandingan ya, bahkan mungkin ada antar kelas dan sebagainya gitu. Nah ini kita harus tanamkan bahwa di anak-anak ya, bahwa pertandingan apa itu dalam rangka ibadah, dalam rangka silaturahim ya. Nah itu kalau kita dalam Islam kan sudah jelas ya, gamblang gitu, sesuatu hal ya, baik itu pertandingan ataupun baik itu di kelas sendiri ya, belajar gitu. Ini kan ada contohnya yang bukan fanatis, ini merasa rivalitas mungkin ya, wah saya harus ranking 1, kalau harus ranking 1 dengan cara apapun, maka dia akan melakukan hal-hal yang mungkin nyontek dan sebagainya, dan itu jadi berkat. Tapi kalau dia punya akidah yang benar, dia sadar betul bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, bahwa tujuannya adalah bukan nilai belajar itu ya, maka dia juga tidak akan sampai sebuta itunya gitu ya, sebuta itu dalam berrivalitas ataupun berfanatisme ya. Maka dari itu khususnya karena di Indonesia ini kan umat muslim terbesar ya, jadi secara jumlah sangat besar harus diiringi dengan kualitas juga ya, kualitas pemahaman Islam yang baik ya, khususnya tadi dalam hal akidah. Maka dari itu ini perlu ditekankan lagi ya, mungkin kemerosotan ini seiring dengan kemerosotan juga pendidikan keislaman di masyarakat kita ya, yang mana dulu kalau kita lihat anak-anak itu penuh sehari itu memang belajar ya. Saya sendiri di zaman saya dulu, meskipun saya di SD negeri ya, SD sampai siangan belajar. Siang itu setelah zuhur disambung belajar diniyah gitu ya, ada yang namanya madrasah diniyah MD gitu. Sore mungkin istirahat, malam belajar lagi di musola, sehingga nilai-nilai keislaman itu tidak hilang dalam diri seorang muslim ya, sehingga dia sadar betul gitu, perkara-perkara duniawi itu bukan hal yang besar untuk terlalu diperjuangkan, apalagi terlalu dikorbankan hal yang lainnya yang jauh lebih besar ya. Nyawa itu dalam Islam itu sangat penting ya, sangat dijaga ya. Bahkan seorang mufti itu jika ingin memutuskan hukuman mati, sekalipun ada 99 alasan untuk menghukum mati, tapi dia temukan satu alasan untuk dibebaskan, maka dia akan memilih satu alasan itu. Karena nyawa di dalam Islam itu adalah suatu hal yang penting dan berharga. Ya. Maka kebablasan ini harus segera dibenahi dari semua sisi pokoknya ya gitu. Dan kita sebagai umat muslim tidak seyogianya tadi punya fanatisme berlebih ya dalam hal apapun, bahkan dalam hal ibadah ya. Artinya ibadah yang menyalahi syariat ya, karena ibadah juga sudah dicontohkan Rasulullah ya. Bahkan ada sahabat yang sampai sholat malam 100 kali, 100 rakaat, 300 rakaat, bahkan diriwayatkan ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu 300 rakaat ketika setiap malam. Tapi kan itu tidak mengurangi hak kewajibannya kepada keluarga, kewajibannya kepada masyarakat gitu, boleh saja.
Tapi kalau dia seharian saja sholat, tadarus gitu sehingga tidak memberi nafkah, tidak bersosialisasi dengan masyarakat, nah itu kan sudah salah ya. Nah seperti itu. Jadi hal-hal itu rata-rata adalah karena tidak didasari ya oleh pemahaman yang baik ya. Fanatisme ini biasanya tidak pemahaman agama yang baik ya, pemahaman pendidikan yang baik. Maka terjadilah kebablasan, rivalitas buta, fanatisme buta yang menghasilkan sikap-sikap tidak baik ya, menghancurkan dan sebagainya. Nah itu mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya, juga yang saya pahami dari mungkin tema yang kita angkat tentang fanatisme dan rivalitas. Iya. Ya. Nah, mungkin itu yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Semoga ada manfaat yang bisa ditangkap oleh teman-teman semua. Semoga kali ini mendapatkan barokah dari Allah ya, Ustaz ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada podcast Tren Baitur Rahman kali ini dengan judul memahami rivalitas dan fanatisme dalam pandangan Islam. Saya Ahmad Zaidan Al-Azmi bersama narasumber saya Amiruddin Ishak dan Al-Ansari. Sampai berjumpa kembali dalam podcast Tren Baitur Rahman selanjutnya. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.